الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, Allah Rabbul Izzati. Maka kita sebagai makhluknya untuk selalu taat kepada aturan-aturan Allah, tingkatkan ibadah kita, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sejenak untuk berdoa dan muhasabah untuk para sepuh orang tua kita yang sudah tiada. Demikian juga kepada guru-guru, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para muallim, para tokoh yang telah berjasa li'ilai kalimatillah. Semoga mereka ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan. Apabila di antara kita, keluarga kita ada yang sedang hamil, anak kita sedang hamil, mudah-mudahan Allah lancarkan dan berikan sehat dalam persalinannya insyaallah. Kemudian juga Allah semoga memberikan kita anak dan cucu yang soleh dan solehah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita beristighfar dulu di subuh Jum'ah yang penuh barokah ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا لطيف 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 يا لطيف. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Para hadirin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita lanjutkan tentang makna dari surah Yasin dan juga tafsir dari ayat-ayat yang ada di dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sadaqallahul Azim. Kemarin kita sudah bahas tentang surah Yasin, maknanya sampai ayat 6. Sekarang kita bahas ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, sungguh. Nah ini adalah laqad. Ini harfu taukid. Lamnya ada, qadnya ada. Ini litakkid, untuk meyakinkan. Nah, kalau ada harus meyakinkan berarti banyak yang tidak yakin. Gitu. Kenapa harus meyakinkan? Karena banyak yang tidak yakin. Tuh. Sungguh benar. Ah, gitu. Pasti ada orang yang ingkar itu. Laqad haqqa, sungguh telah berlaku penetapan al-qaulu, penetapan ucapan haqqal qaulu, sudah yakin, ala aktsarihim, ya. Nah, ini yang maksudnya perkataan itu adalah siksaan ala aktsarihim, sebagian besar dari mereka. Nah, mereka itu siapa? Kaum Quraisy, kafir Quraisy. La yu'minun, karena mereka tidak beriman. Tafsirnya kalimatul azab ini adalah perkataan kalimat al-azab, bahwa siksaan itu akan menimpa ala aktsarihim, kepada sebagian besar dari kaum Quraisy, kafir Quraisy, li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala alima bi ilmihi, Allah tahu dengan sifat alimnya Allah, dengan ilmunya Allah al-azali. Inna aktsara Quraisy, sesungguhnya kaum Quraisy ini la yu'minuna, tidak akan iman atau tidak beriman billahi, kepada Allah, wa risalatihi, dan risalah itu, risalah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuh? Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Utbah, dan Utbah, wa Syaibah, dan Syaibah, wal Mughirah, dan Mughirah, wa amsaluhum, dan antek-antek mereka. Fal hitabu, maka hitobnya ini, ayat ini, fi haqqi haula'il asyqiya, mereka yang akan ditimpa celaka. Litakidil hujjah, untuk sebagai penekanan keyakinan. Litakidil hujjah,
ini sebagai argumentasi la li talabil ilmi, untuk tidak untuk mencari sebuah keimanan daripada mereka, karena udah tahu li annallaha ta'ala, karena Allah ta'ala alima, tahu Allah, annahum, mereka semua laisu min ahli tauhid, mereka itu bukan ahli tauhid, mereka itu bukan ahli yang akan beriman, wal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kesepuhan semuanya, mari kita kaji dikit tentang siapa yang tidak beriman itu. Di sini dikatakan Abu Jahal. Nah, ini yang menarik nih. Kadang-kadang kita ini suka menyamakan antara Abu Jahal dan Abu Lahab, gitu kan? Siapa Abu Jahal, siapa Abu Lahab? Sebagian mengatakan Abu Jahal Abu Lahab deh ya. Nah, ini kita akan pelajari di sini, karena di dalam tafsir yang ayat ini disebutkan Abu Jahal. Abu Jahal ini memiliki nama, yaitu aslinya Amr bin Hisham. Itu Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena bukan karena dia tidak cerdas otaknya. Abu Jahal ini orang yang cerdas, cendekiawan, dan dia juga orang-orang yang dikatakan punya jabatan yang tinggi. Di kaum Quraisy ini menjadi salah satunya punya pangkat, punya jabatan, punya kecerdasan. Kok kenapa disebut Abu Jahal gitu? Ya. Karena kepintarannya itu menurut bahasa Sunda mah pinter kabalinger gitu. Pinter kabalinger itu. Karena satu yang disebut Abu Jahal itu, dia menolak habis-habisan terhadap kerasulan Muhammad SAW gitu. Dia menolak, bukan saja menolak, tapi menyakiti Rasul, menghambat daripada dakwah Rasulullah, dan dia juga menghambat perkembangan Islam. Ini Abu Jahal ini luar biasa. Cuma ada satu keterangan, Abu Jahal ini hanya diberikan keringanan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu hari Senin saja. Itu dalam keterangan, Abu Jahal ini diberikan keringanan, dia tidak disiksa di neraka itu hari Senin. Kenapa? Satu antaranya, pada saat Rasulullah itu lahir, beliau gembira, dia senang gitu. Dia tidak tahu bahwa Rasulullah itu akan menjadi menolak dan bertentangan dengan akidahnya. Tetapi karena waktu itu beliau merasa gembira dengan kehadiran Rasulullah, itu di dalam sebuah keterangan menjadikan ada keringanan, ada keringanan hari Senin itu. Makanya apalagi kalau kita ini sebentar lagi ada Maulid Nabi kan gitu. Kita turut sukacita dan berbahagia atas kehadiran atau kelahiran Rasul. Wah, itu luar biasa. Kadang-kadang kenapa Abu Jahal seringkali disamakan dengan Abu Lahab? Itu beda sekali. Kalau Abu Jahal
Dan Abu Lahab itu sebetulnya memang dua-duanya kerabat Rasulullah, gitu. Tetapi kalau Abu Jahal bedanya nih, Abu Jahal adalah kerabat jauh dari Rasulullah, itu kerabat jauh, sepupu dan sebagainya gitulah, juga jauh ya, itu. Dan itu dari Bani Khuzum, beda. Sedangkan Abu Lahab merupakan paman Rasulullah SAW, paman dari Rasulullah SAW, karena kakeknya adalah Abdul Muthalib, sama dengan Abu Thalib. Nah itu Hamzah pamannya, dan itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal tuh, Abu Lahab. Pertanyaannya, kenapa ada lakob dilani Abu Lahab? Kenapa Abu Lahab? Kalau Abu Jahal karena tidak beriman kepada Allah dan menolak kehadiran Rasulullah, dan demikian juga dia menyakiti Rasul, menghambat daripada perkembangan Islam. Nah, kalau Abu Lahab disebut Abu Lahab, diberikan lakob Abu Lahab itu karena Abu Lahab sering menghasut orang-orang Quraisy agar membenci Rasulullah, membenci Rasulullah SAW. Dan dia memiliki namanya Abu Uzza. Kalau yang itu adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab adalah Abu Uzza namanya, bin Abdul Muthalib. Jadi kakeknya itu adalah Abdul Muthalib. Kemudian apa makna lahab itu? Lahab itu artinya api yang berkobar. Kenapa? Ada sebagian karena itu disangkut pautkan dengan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu. Jadi waktu itu ada sebagian menyatakan bahwa Abu Lahab ini pernah benci dengan Rasul, kemudian dia akan mencoba menampar Rasul, gitu ya, akan mencoba menampar Rasul. Tatkala dalam satu halaqah di Mekah, saking perbedaan sikap dalam keyakinan, pas waktu Rasulullah menyatakan Qul huwallahu ahad, ucapkan bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, pada saat itu kan orang-orang Quraisy memiliki hampir 365 Tuhan, patung 365 gitu. Iya, tinggal hiji. Kemana tuh 360 opat? Hilang entah. Kemana? Ratusan ditiadakan itu. Tuh. Akhirnya pan amek bahasa itu, amek, nepika merah, pipinya itu merah, burung tadi, tanda kemarahan. Nah, merah pipinya, merah wajahnya, seakan-akan itu lahab. Apa tuh? Api yang berkobar. Nah, jadi lahab itu tukang amek gitu. Jadi lamun sakedeng anu sok amek-amekan, kahana eta bisa disebut Abu Lahab. Oh ya teman, marah nanti terapi, san amek nanti emosional gitu. Canaon-naon amek,
canaon-naon nepi ka merah itu gitu. Nah itu makanya disebut Abu Lahab, seperti terbakar karena merahnya itu. Itulah. Kemudian ini perbedaannya, Abu Jahal dan Abu Lahab berbeda waktu meninggal dunianya. Kalau Abu Jahal tewas itu karena terbunuh pada saat perang Badar. Jadi yang mengobarkan perang Badar itu adalah Abu Jahal. Sampai terjadi perang Badar itu karena Abu Jahal. Tapi di sanalah Abu Jahal meninggal. Yang tadi disebutkan dalam tafsir, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah meninggal semua. Empat-empatnya itu musuh dan memusuhi Rasulullah, menyakiti Rasulullah, itu tewas pada waktu perang Badar. Itu pada waktu perang Badar dia menyiapkan habis 1000 ya, 1000 dilawan oleh 300 kalah. Tuh. Karena Allah menurunkan para malaikat ya, yang disebutkan dalam surahnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alayna al-qaidahum fi tadlili wa arsala ilaihim tayran ababil. Nah, dengan ya burung ababil. Burung ababil ini yang membawa hanya kerikil-kerikil. Nah, burung-burung ababil kerikil paledongkeun eleta anu naik gajah nu baradan teh nu kudana hebat-hebat ya. Ku burung ababil puah digitukeun unggul, karena mungkin adalah utusan Allah, para malaikat. Tewas mereka semua, termasuk Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Mughirah. Tewas. Itulah. Nah, sedangkan Abu Lahab meninggalnya itu dia kena penyakit bentol-bentol, ya, benjolan-benjolan gitu, di sekujur tubuhnya, menderita bisul-bisul. Itu Abu Lahab. Bisul-bisul. Nah, itu setelahnya terjadi perang Badar, dan mayatnya terlantar 3 hari tidak dikuburkan. Itu Abu Lahab terlantar, mayatnya 3 hari tidak dikuburkan, dan orang-orang Quraisy tidak mau mendekat terhadap mayatnya. Kemudian akhirnya Abu Lahab ini punya saudara, ada Utbah, ada Utaibah, nah, kan gitu. Nah, mereka menggali lubang, kemudian mendorong Abu Lahab dengan kayu panjang hingga masuk ke lubang. Jadi ente ke orang dikira. Jadi lamun urang kan nya laun mayat tadi kieu, ieu mah didorong lah ya. Disungruk-sungruk dah. Eta teh ku saku keluarga Abu Lahab dah. Abu Lahab meninggalnya ida bentol-bentol, busuk-busuk, membusuk. Duka orang penyakit-penyakit yang menular. Penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Cik urang membelinya bisa aidnya gitu kan, bisa itu. Tatkala dikuburnya pun tidak ada yang mendekat, tidak ada yang memangku, tidak ada yang mencoba untuk menyimpan ke dalam lubang. Kumaha didorong ku kayu, alah disungkrukkeun kawas suluh. Makanya di sini tabat yada Abil Lahab itu berkobar itu karena kayu bakar. Kayu bakar. Nah, seperti kayu bakar.
Ya Abu Sunda, blok. Ya Allah. Inilah salah satunya yang menjadikan pelajaran untuk kita. Pelajaran kita adalah untuk kita tidak hasud sama orang lain, tidak menyakiti orang lain, terutama tidak boleh kita untuk menghambat terhadap dakwah perkembangan Islam, ya. Tatkala Abu Jahal itu membenci Rasulullah, kemudian menentang Rasulullah, sampai-sampai Abu Jahal pun ingin menyakiti Rasulullah. Jadi Abu Jahal kan hayang nyonyok kakaknya Rasul. Pada waktu itu dia bersumbar begini, coba lihat kalau Muhammad sedang sholat, saya akan pukul dengan batu, katanya gitu. Ya Allah, itu Abu Jahal. Abu Jahal ini sering disebut Abul Hakam. Abul Hakam deh yang memiliki kebijaksanaan itu. Udah memakai kebijaksanaan karena memang dia seorang yang sangat terkenal, memiliki satu karismatik sebetulnya di kalangan Quraisy. Cuma gengsi apa? Gengsi untuk dia tunduk terhadap ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Muhammad itu memawana tadi, terutama pada saat waktu Isra Mi'raj. Kan Rasulullah bercerita kepada para sahabat, kami sudah Isra dan kami sudah Mi'raj. Di situ turun Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un. Nah, pada waktu itu bercerita, kami sudah Isra, perjalanan di Mekah, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu naik ke langit sampai ke langit 7 dan sampai Sidratul Muntaha. Wah, yang paling marah itu adalah Abu Jahal. Yang paling cepat meyakinkan dan dia beriman adalah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar waktu itu langsung digelari As-Siddiq, orang yang membenarkan, sahabat yang paling pertama membenarkan, Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Hamzah itu paman Rasul tuh. Hamzah itu paman Rasul, dia berpikir-pikir dulu, tidak menentang, tetapi tidak langsung masuk bukan tidak masuk Islam, tidak yakin dengan cerita Nabi Muhammad, tapi dia pikir-pikir, saya pikir-pikir dulu nih. Tapi kalau Abu Jahal langsung menentang, marah, itu Muhammad macam-macam kamu itu, maknya, nah gitu, maknya etap sapeting, itu make ayat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh kapan ratusan kilo eta teh. Atuh ari Masjidil Haram di Mekah, di tanah Arab, di Jazirah Arab, ari Masjidil Aqsa di Palestina. Pikir atuh komo deui lamun bisa ka langit.
cek bahasa eta Abu Jahal, teu anjeun teh gelo mah da gitu. Teu anjeun gelo teh. Oh, mau hayang nepi ka Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya sidrah itu adalah merupakan satu pucuk yang tidak ada ujungnya. Artinya sidrah sebuah tempat yang tidak ada ujungnya, Sidratul Muntaha. Bohong gak sih? Menentang sampai-sampai lah itu akan memukul Rasulullah. Tetapi saat itu Hamzah langsung diberikan, Sayyidina Hamzah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dong? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangkit sempuh sambil memukul dan akan memukul itu pamannya yang Rasul dua. Abu Jahal akan ditampar lagi oleh Sayyidina Hamzah. Datang Sayyidina Hamzah pakai kuda. Itu namanya singa padang pasirnya. Jegerna padang pasir itu Sayyidina Hamzah. Wah, Sayyidina Hamzah. Hei Abu Jahal, nanaonan paling toh gitu. Akhirnya, ya. Kalau Abu Ali itu juga paman, dia tidak berkomentar, tetapi dia tidak beriman juga. Tapi kalau Sayyidina Hamzah langsung jadi beriman. Nah, gitu bedanya ya. Pelajaran untuk kita semua dalam hal ini, ternyata kita harus merasa bangga, kita harus merasa gembira, kita harus merasakan satu satu kesenangan yang utama. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah untuk bisa beriman kepada Rasul, ya, untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat kita tidak ketemu dan belum ketemu dengan Rasulullah, tidak tahu tentang bagaimana wajahnya Rasulullah SAW. Jauh berabad-abad kita, sampai berapa abad, 14 abad yang lalu, tetapi kita diberikan keimanan kepada Allah dan mengimani tentang Rasul Muhammad SAW. Itulah kanyaah Allah kepada kita sekalian. Padahal ada pamannya sendiri yang hidup dengan Rasul, tahu dengan Rasul, itu tahu dengan Rasul. Bahkan itu adalah keponakannya sendiri, tapi dia menjadi penantang Rasul, menjadi pembenci Rasul. Dia justru menghambat dakwahnya Rasul. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Kita ini apanya, keturunan apa? Hubungannya dengan Rasulullah? Paling-paling itu dari Nabi Adam. Keberapa kita? Tabi'in, keberapa kita? Tapi di dalam hati Allah memberikan kepada kita sekalian apa? Yaitu iman. Maka iman inilah menjadi salah satu kendaraan kita, menjadi bahasa Pak Kiai Profesor Kiai Anwar Musaddad itu adalah tiket kita ke surga. Tiket kita ke surga itu karena ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Ini jangan sampai iman ini hilang, terhapus, robek gitu. Dengan apa? Dengan kemusyrikan, apalagi kemurtadan. Naudzubillahi min dzalik. Pelihara keimanan kita, bahkan kita kalau bisa tumbuh kembangkan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Untuk apa? Menyeberangi alam sementara ini. Di dunia ini alam sementara ya, supaya kita bisa menyeberang dengan selamat menuju akhirat, alam keabadian kita, dan semoga kita menjadi ahli surga.
Makanya Allah dan Rasulullah menitipkan kepada istrinya Siti Aisyah dan mengajarkan kepada Siti Aisyah satu doa untuk selalu dibaca sebelum tidur. Baik kalau kita bacakan juga doa sebelum tidur. Ini yang memang pada saat itu diijazahkan untuk istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Itu doa yang sangat luar biasa. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami semua, nas'aluka, memohon kepadamu ya Allah, al-jannah, surga ya Allah, wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga. Mana yang akan mendekatkan kepada surga? Min qaulin, dari ucapan. Banyak ucapan yang bisa masuk surga, ada banyak yang disebut kalimatun thayyibatun, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah adalah kalimah yang baik. Kalimat thayyibah, kalimat yang bahasa kesehatan itu bergizi. Apa? Membaca Quran, zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang biasa kita tikrorkan pada saat wirid kita ba'da salat fardu. Itu luar biasa. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian ada zikir yang bisa dilakukan tatkala dalam keseharian. Apa itu? Jika kita melihat sesuatu yang dahsyat, maka ucapkan subhanallah. Apabila kita terpeleset pada satu bentuk dan ingat itu adalah dosa, ucapkan astagfirullah. Apabila kita ingin berjanji, jangan lupa ucapkan insya Allah. Apabila kita sudah menyelesaikan satu tindakan, ucapkan tabarakallah, ingin diberkahi Allah. Hebat, luar biasa. Jika kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu luar biasa. Dan itu adalah kata-kata. Apabila kita tidak mampu dalam sesuatu melakukan aktivitas dan kita tidak mampu dan sudah tawakal kepada Allah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang paling pokok, setiap akan melakukan aktivitas baca bismillah dan akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan hari ini kita dapat satu hikmah kebersamaan kita dalam majelis ini ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.